Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9 bab 3 transformasi geometri. Kita akan belajar latihan A translasi anak-anak. Baik, ibu langsung membahas. Materi pemahaman konsep anak-anak. Soal nomor 1, tentukan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil translasi gambar berwarna merah. Berikan alasanmu. Baik anak-anak, di sini ada soal A sampai dengan F, ibu bahas satu persatu. Ibu mulai dari soal A, kita cermati di sini gambar yang berwarna biru. Ini perpindahan titik-titiknya dari gambar yang berwarna merah. Ibu nyatakan dalam tanda panah anak-anak. Kalau kita cermati tanda panahnya ini sejajar anak-anak dan juga sama panjang anak-anak. Ini gambar berwarna biru ini merupakan hasil translasi gambar berwarna merah karena sisi-sisi yang bersesuaian sejajar. Ini sisi-sisi yang bersesuaian ini sejajar seperti ini. Ini sejajar, yang ke bawah di sini. Ini sejajar. Sisi-sisi yang bersesuaian sejajar. Dan di sini bentuk dan ukurannya sama anak-anak, sehingga bisa disimpulkan gambar berwarna biru merupakan hasil translasi gambar berwarna merah. Lanjut ke soal B, kita cermati gambar yang berwarna biru. Ini perpindahan titik-titiknya, ini mewakili 4 titik anak-anak. Ini ibu gambarkan dalam tanda panah. Gambar berwarna biru merupakan hasil translasi gambar berwarna merah karena sisi-sisi yang bersesuaian sejajar anak-anak. Ini serta bentuk dan ukurannya sama atau kedua bangun ini kongruen anak-anak. Lanjut ke soal C, kita cermati perpindahan titik-titiknya dari sini. Nih, dari sini ini misalkan ibu titik A aksennya ada di sini. Selanjutnya misalkan ini titik B aksennya ada di sini anak-anak. Titik C, di sini misalkan titik C aksennya ada di sini. Di sini titik D, misalkan titik D aksennya di sini. Selanjutnya misalkan di sini titik E aksennya ada di sini. Nih, kalau kita cermati tanda panahnya saja, ini sudah tidak sama panjang. Kalau ini yang A dan B ini tanda panahnya sejajar dan sama panjang, kalau ini tidak sama panjang dan juga tidak sejajar anak-anak. Gambar berwarna biru bukan merupakan hasil translasi gambar berwarna merah karena meskipun bentuk dan ukurannya sama, keduanya kongruen, tetapi sisi-sisi yang bersesuaian tidak sejajar. Lanjut ke soal D, kita cermati anak-anak. Untuk perpindahan titik-titiknya di sini ini sudah ibu gambarkan dengan tanda panah. Dari tanda panahnya saja sudah kelihatan tanda panahnya tidak sejajar dan juga tidak sama panjang anak-anak. Dari titik di sini ini, dari sini ke sini, ini garis ini tidak sejajar dengan yang ada di sini anak-anak. Ini tidak sejajar. Selanjutnya ini di sini tidak sejajar dengan yang di sini, tidak sejajar. Dan selanjutnya keempat sisinya ini tidak ada yang sejajar anak-anak. Meskipun dia ini bentuk dan ukurannya sama. Jadi bisa disimpulkan gambar berwarna biru bukan merupakan hasil translasi gambar berwarna merah karena meskipun bentuk dan ukurannya sama, tetapi sisi-sisi yang bersesuaian tidak sejajar. Lanjut ke soal E, kita cermati anak-anak. Ini tanda panahnya, sejajar anak-anak, tetapi tidak sama panjang anak-anak. Ini sehingga ini bentuknya berhadapan. Kalau berhadapan seperti ini adalah pencerminan anak-anak. Ini nanti dibahas lebih lanjut refleksi. Kalau yang atas ini tadi juga rotasi anak-anak. Kalau ini pencerminan, meskipun tanda panahnya sejajar tetapi tidak sama panjang, berakibat ini sisi-sisi yang bersesuaian ini tidak sejajar anak-anak, tidak semuanya sejajar. Kalau ini sejajar, ini sejajar, di sini ini tidak sejajar, di sini juga tidak sejajar, ini tidak sejajar. Ibu beri tanda. Nih, ibu beri penjelasan di sebelah kanan. Gambar berwarna biru bukan merupakan hasil translasi gambar berwarna merah karena meskipun bentuk dan ukurannya sama, tetapi sisi-sisi yang bersesuaian tidak sejajar. Maksudnya tidak semuanya sejajar anak-anak, harus semuanya sejajar.
Yang F kita cermati, ini tanda panahnya ini sejajar dan juga sama panjang, sudah kelihatan anak-anak kalau ini hasil translasi. Gambar berwarna biru merupakan hasil translasi gambar berwarna merah karena sisi-sisi yang bersesuaian sejajar serta bentuk dan ukurannya sama. Soal nomor 2 anak-anak, benar atau salah translasi sejauh 4 satuan ke kanan dari 3 satuan ke bawah dapat dinotasikan sebagai komponen translasi 43. Ini Bu koreksi, seharusnya ini dan anak-anak. Ini Ibu jelaskan kembali, Ibu kutipkan dari buku. Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa translasi dengan komponen translasi A, B memindahkan titik dengan aturan berikut. Untuk A satuan ke kanan jika A lebih dari 0, atau A satuan ke kiri jika A kurang dari 0, B satuan ke atas jika B lebih dari 0, atau B satuan ke bawah jika B kurang dari 0. Kalau di sini ini 4 lebih dari 0, ini karena ini ke kanan anak-anak, ini berarti lebih dari 0, 4. Selanjutnya 3 satuan ke bawah, kalau ke bawah itu anak-anak itu kurang dari 0 anak-anak, ini B satuan ke bawah kurang dari 0, berarti seharusnya yang tepat ini adalah 4 negatif 3. Kalau 43 ini ke kanan 4, ke atas 3. Jadi pernyataan ini salah anak-anak. Soal nomor 3 anak-anak, benar atau salah bayangan titik A dengan koordinat 32 yang ditranslasikan oleh komponen translasi negatif 35 adalah A aksen 0,7. Baik Ibu bahas. Titik A dengan koordinat 3,2 selanjutnya ditranslasi dengan komponen translasi negatif 35 nih, maka A aksennya koordinatnya berarti 3 ditambah dengan negatif 3 yang atas ini, tambah dengan negatif 3, 2 ditambah 5 anak-anak, 2 ditambah 5 ini sama dengan A aksennya koordinatnya adalah 3 tambah negatif 3 itu 0,7. Berarti benar anak-anak A aksennya. Jawabannya ini benar pernyataannya. Lanjut ke soal nomor 4, translasikan segi 4 EFGH pada gambar 3.11 sejauh 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Baik, kita cermati gambar 3.11 ini ada bangun segi 4 EFGH anak-anak. Ini titik-titiknya kita tentukan terlebih dahulu. Dari titik E 3 satuan ke kanan, 2 satuan ke bawah, di sini titik E aksen. Selanjutnya dari F 3 satuan ke kanan, 2 satuan ke bawah, di sini posisi titik F aksen. Selanjutnya titik G 3 satuan ke kanan, 2 satuan ke bawah, di sini G aksen. H 3 satuan ke kanan, 2 satuan ke bawah, di sini titik H aksen. Selanjutnya kita hubungkan titik-titik ini membentuk segi 4. Ini Ibu pindahkan ke sebelah kanan anak-anak gambarnya, titik E aksen, F aksen, G aksen, H aksen membentuk segi 4. Ini hasil translasi dari segi 4 EFGH. Lanjut ke materi penerapan konsep anak-anak. Soal nomor 5, bayangan titik A dengan koordinat negatif 2,5 oleh komponen translasi negatif 43 adalah, baik Ibu bahas. Di sini titik A dengan koordinat negatif 2,5 nih ditranslasi dengan komponen translasi negatif 43. Ini berarti A aksennya langsung anak-anak Ibu tambahkan negatif 2 ditambah negatif 4 itu negatif 6, 5 ditambah dengan 38 anak-anak. Langsung seperti ini, negatif 6,8 A aksennya. Berarti pilihan jawaban Ibu lingkari, pilihan jawaban B anak-anak yang tepat. Soal nomor 6, diketahui titik A dengan koordinat 3,-2 dan B 9,11. Arah translasi titik A ke titik B adalah, baik Ibu bahas anak-anak, titik A di sini dengan koordinat 3,-2 ini ditranslasi dengan komponen translasi misalkan A, B anak-anak. Di sini titik B ini hasil translasinya adalah
9,11. Ini berarti kita cari A, berarti 3 ditambah A, 3 ditambah dengan A sama dengan 9 anak-anak. Ini berarti A sama dengan 9 dikurang dengan 3, A-nya sama dengan 6. Selanjutnya di sini negatif 2 ditambah dengan B sama dengan 11 anak-anak. B sama dengan 11 ditambah dengan 2 sama dengan 13. Jadi AB-nya sudah ketemu, komponen translasinya adalah 6, 13 anak-anak. 6, 13. Pilihan jawaban A yang tepat, Ibu lingkari. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.